Film baru yang berjudul Fresh ini menggabungkan genre horor, thriller dan komedi menjadi satu. Memang sedikit memaksakan, tapi secara mengejutkan film ini lumayan menghibur. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita diperlihatkan gadis cantik bernama Noah yang ingin bertemu seseorang melalui aplikasi kencan online. Orang tersebut adalah Chad. Sebelumnya Noah adalah orang yang buruk dalam hal percintaan dan berharap menemukan seseorang yang tepat. Pada saat kencan, Noah tidak nyaman dengan tingkah laku Chad, ditambah Chad meminta Noah untuk membayar makanannya. Setelah kencan selesai, Chad meminta Noah untuk bertemu lagi di lain waktu. Namun Noah menolaknya karena tak nyaman dengan Chad. Sucks. But I love it. So Yeah. maybe it's leftovers, and I guess I'll just let you leave. Okay. Good luck finding a guy who stuck up bid. Setelah kencan selesai, Noah melanjutkan pencariannya dengan aplikasi kencan online dengan harapan bertemu dengan orang yang cocok. Tapi yang ditemukannya adalah Keesokan harinya Noah sedang berbelanja di supermarket. Di sana ia bertemu dengan Steve. Steve terlihat sangat ramah kepada Noah dan sama halnya dengan Noah yang terlihat senang dengan Steve. Pertemuan diakhiri dengan saling bertukar nomor. Grapes? Wow. Science. Yeah. Go science. Rainforest. Hari berikutnya, Steve mengirim pesan kepada Noah dan mengajaknya bertemu di sebuah bar. Di sana, mereka saling berkenalan. Steve mengaku dia adalah seorang dokter bedah dan dokter operasi plastik. Hal ini membuat Noah semakin terpesona. Steve juga mengaku jika ia tidak memiliki media sosial seperti Instagram dan Twitter. Setelah makan malam selesai, Steve membayar semua makanannya, berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan Chad dan Steve menginap di rumah Noah. Hey. How you doing? What about Twitter? Definitely not. No. Okay. You do. Noah sangat senang dan menceritakan semua kepada sahabatnya, yaitu Molly. Molly yang kepo dengan Steve mencari Instagramnya namun tidak ditemukan. Hal ini membuat Molly curiga dan meminta Noah untuk berhati-hati. Namun, orang yang dimabuk cinta tidak akan peduli. Hari demi hari dilewati, Noah dan Steve semakin dekat dan intens. Pada saat makan malam, Noah menawari Steve daging iga sapi, tapi Steve menolaknya dan mengatakan jika ia tidak memakan hewan. Steve mengajak Noah liburan pada akhir pekan dan tanpa pikir panjang Noah pun langsung setuju. Tempat liburan masih dirahasiakan oleh Steve. Noah menceritakan kepada Molly jika ia dan Steve akan berlibur. Noah juga mengirimkan foto Steve dan akan mengabari Molly jika sudah sampai di tempat liburan. Say what? What you mean? Two short ribs. Hey, listen. You have to eat ruined it. it for me now. I just don't eat animals. Maybe it'll be a surprise. Liburan pun dimulai. Di tengah perjalanan, Steve memberitahu Noah jika mereka akan berlibur di rumah Steve yang berada di desa dan jauh dari kota. Noah yang berjanji kepada Molly untuk memberitahu tujuan liburannya langsung mengirimkan pesan, tapi pesan tersebut tidak terkirim karena tidak ada sinyal. Hi, sorry. Day ran long. We're going to Cottage Grove. That's the surprise. That's it. It's gonna be okay. Sesampainya di rumah Steve, Noah merasa kecewa dan tidak seperti liburan yang diharapkan. Noah terus memperhatikan rumah Steve yang sangat mewah. Malam itu, Steve membius Noah dengan memberikannya minuman beralkohol. Setelah meminumnya, Noah mulai merasakan pusing dan akhirnya tak sadarkan diri. Disinilah semuanya dimulai. Saat terbangun dengan posisi tangan di borgol, Noah syok dan histeris. Noah tidak mempercayai jika Steve akan melakukan ini semua. Ia menyangka jika Steve akan membunuhnya. Steve dengan senyuman jahatnya menjawab jika ia tidak akan membunuhnya dan akan merawat serta menjual daging segarnya.
Di sini Noah baru menyadari jika Steve adalah psikopat dan kanibal. Itulah pekerjaan Steve dan ia mendapat uang yang sangat banyak dari bisnis ini. Saat Noah histeris, ternyata ada orang lain di ruang sebelah yang mendengarnya. Orang itu bernama Penny, dia lebih dulu ditangkap dan bernasib sama dengan Noah. Until then, I'm gonna take care of you. I'm gonna cook for you. I'm actually with the sunset. Hey, Melissa! Can you hear me? We're in the same boat. Di tempat lain, Molly baru saja menerima pesan dari Noah. Pada saat itu bukan Noah yang mengirim pesan, melainkan Steve. Steve yang menyamar menjadi Noah mengatakan jika semua baik-baik saja. Steve mengirimkan foto pemandangan dari internet. Molly yang sedang mencari profil Steve langsung mencari foto itu dan menyadari itu bukan foto dari Noah. Molly yang sudah kenal lama dengan Noah mulai curiga dengan bahasa chatting yang digunakan. Kemudian Molly mencoba mencari tahu Steve lebih dalam. Ia mendatangi bar yang dijadikan tempat bertemu pertama kali antara Steve dan Noah. Kebetulan Molly kenal dekat dengan pegawainya, yaitu Paul. Molly meminta Paul untuk membuka laporan keuangan karena pada saat itu yang membayar adalah Steve. Awalnya Paul menolak karena jika ketahuan ia bisa dipecat. Karena merasa kasihan, akhirnya Paul memberikan nama lengkap Steve kepada Molly. Molly langsung mencari di internet. Di sana ia menemukan jika Steve sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak. Yo, Thanks for letting me stop by. here's info, if I even had it. Come on, please. I get it. I get it. If I could lose my job, Molly. Please. What are you doing? Oh, she's Berpindah di tempat Noah, terlihat Noah sedang berusaha melarikan diri. Noah meminta izin untuk mandi kepada Steve. Pada saat berjalan ke kamar mandi, Noah memperhatikan semua pintu dan jendela yang bisa digunakannya untuk melarikan diri. Sampai akhirnya Noah mencoba lari namun gagal. Karena merasa dibohongi, Steve langsung membius Noah dan mengambil bagian pantatnya untuk dijual. Setelah selesai, Noah dikembalikan ke ruangannya. Ia bercerita kepada Penny jika sebelum dibawa ke tempat itu, dia pernah tidur bersama Steve. Penny yang mendengar langsung kaget karena tidak semua wanita yang diculik sama seperti Noah. Penny juga mengatakan jika Steve mempunyai rasa kepada Noah. Things are a little different, Di tempat lain, Molly telah menemukan rumah keluarga Steve. Sebelum masuk, ia mengabari Paul lokasinya jika terjadi apa-apa. Di sana ia bertemu dengan istri Steve. Molly menanyakan tentang Noah kepadanya namun ia mengaku tidak mengerti. Tak lama kemudian, Steve datang dan juga tidak mengaku. Molly masih curiga dengan 2 orang ini. Molly memutuskan untuk kembali pulang. Pada saat berjalan menuju pintu keluar, ia menelpon nomor HP Noah dan ternyata Steve lah yang membawa HP tersebut. Steve dan istrinya langsung berlari dan membius Molly. Steve mendapat daging baru dan langsung membawanya ke tempat pemotongan. I think she may have been seeing your husband. I'm not even positive that's my husband in the picture. You're Steve, right? No, I'm Brandon. Just think, what was the last time you saw her? Oh, it's you. Well, you should have done that. Berpindah di tempat Noah, Noah terus memikirkan cara untuk keluar. Noah mengetahui jika Steve memperlakukannya dengan spesial dibandingkan dengan wanita lain di tempat itu. Noah menggunakan kesempatan itu dengan bertanya bagaimanakah rasa daging manusia kepada Steve. Malam harinya, Steve langsung mengajaknya makan malam daging manusia. Noah juga berpura-pura menyukai daging manusia. Sampai pada saat ia dikembalikan ke ruangannya ia muntah-muntah. I guess I was curious. Don't worry, I'm not gonna.
Keesokan harinya, Steve yang mengetahui Noah juga menyukai daging manusia mengajaknya makan malam lagi. Ia membawakan daging dari bagian tubuh Molly. Setelah makan malam selesai, Steve menunjukkan tempat rahasia untuk menyimpan barang-barang korban pemotongan. Di sana Noah melihat HP milik Molly. Di tengah makan malam, Noah tiba-tiba menangis karena menyadari memakan bagian tubuh Molly. Steve mencoba menenangkannya dengan berdansa. Sampai pada akhirnya mereka berdua tidur bersama dan di atas ranjang Noah menggigit pedang Steve. And it's really nice. Welcome to my world. Noah berusaha kabur dari Steve. Ia mengambil kunci ruangan dan menyelamatkan semua sandera, termasuk Molly dan Penny. Mereka bertiga pergi ke hutan yang berada di sebelah rumah. Steve masih mengejarnya dengan membawa pistol. Saat memasuki hutan, Steve langsung ditabrak oleh Molly. Ketiga wanita itu langsung menghajarnya dan berhasil membunuh Steve dengan pistolnya sendiri. Cerita belum berakhir. Tak lama kemudian istri Steve datang dan menemukan Steve sudah mati. Di sana ia bertemu dengan Noah yang kembali ke tempat terbunuhnya Steve. Noah ingin mencari HP-nya yang hilang. Istri Steve mengaku sebagai korban dan mencoba membunuh Noah dengan cara mencekiknya. Tak lama kemudian, Molly melihat mereka berdua dan langsung membantu Noah. Istri Steve pun ikut mati. Tamat. Jadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.